berani lagi tidak. Ini kias ma'al-farek dan itu yang menurut cara Allah pribadi tidak berani untuk menjadikan ini makfur meskipun ada dalil tuyul yang makfur. Karena dalil tuyul satu mustasna ayat, meskipun yang salah yang lain juga masuk loh, meskipun cara yang lain katakanlah pipis di masjid kemudian wis kering, tapi umur barannya ini loh yang paling sulit cara Allah. Mestinya ya kados dari wakil Ropes Wau ketika sudah tahu ya ngomong yang di masjid sampai itu kering nonton ya ngomongin dewi-dewi menurut dari pembahasan pokok permasalahan perlu dipahami bahwasanya ada yang menyerap di situ. Kalau tadi jadi ungkapan adalah kaitannya dengan lantainya, tapi di sini ada penjelasan bahwa itu disapu sendiri kan ada yang sifatnya sapu yang bisa menjalan. Dan keduanya itu ada unsur angin yang bisa menghilangkan tiga sifat yang itu dijadikan sesuatu itu tidak bisa dilihat secara jelas kenajisannya. Apakah ini tetap memakai dasar pembahasan yang awal atau perubahan? Ya kita nggak tahu kan awal menjadi. Mohon maaf. Karena sudah tahu. Ini aku hanya menambah saja apa yang disampaikan oleh Pak Adi. Kaitannya yang pertama tadi, yang terakhir sudah jelas jadi makbul. Tapi yang disampaikan Pak Adi tadi, saya bicara ingin bertanyakan mengenai yang tadi kena sapu atau kena angin. Tapi itu karena tempat itu untuk sholat, karena sholat itu tempatnya harus suci. Kalau halnya ini sudah apa yang dikatakan kena angin dan sebagainya itu sudah tidak najis atau istilahnya itu dianggap suci karena tidak. Pertanyaan saya, apakah itu sudah diniati suci? Karena yang niatnya itu kan tidak ada. Itu karena alami saja, kena angin, disapu dan sebagainya. Tapi tempat itu kan harus suci, harus disucikan. Yang niat untuk menyucikan itu tidak ada. Terima kasih. Itu konsultasi saya. Sebenarnya ini masuk konsultasi saya. Ini bukan dalam babu tohara itu tidak harus ada niat. Tidak harus ada niat. Kalau ada najis kudanan, itu suci Pak. Kalau ada najis kudanan, makanya langsung suci, najis hilang. Jadi tidak perlu niat. Makanya dalam itu kalau kudanan itu suci kabeh. Jadi dalam babu tohara itu tidak perlu adanya niat. Khusus bab tohara itu menjawab seminggu, tapi bukan masuk jawaban mungkin konsultasi. Ditutup order lagi konsultasinya. Kirim sepakat nomor 2 yang Bapak terus enak jimakmu majmuk konon dialog ada. Oke, yang pertama Yang enggak roh itu buat sama oleh makfum buatan Pak. Yang enggak roh itu dari mungkin mau loh, bola-bola berarti suci. Tidak roh. Kalau sampai kira suci Allah tidak. Rasa lawan makfum buatan dipikirnya roh suci. Bahasa maafi sekali lagi nih, bahasa maafi itu jelas najis. Baru ada makfum. Kalau sik nyaman najis buatan malah jadi suci. Ketika bola-bola suci, atau asalnya suci. Ulah awalnya karo, tapi ada benar makfum bahasanya sampai lalu nanti sampun nggih. Iki nomor 2 di saya usahakan enggak nih kan pilih kan itu. Kembali ya. Makhluk yang terus ya. Ketika kita wis dorong yang demikian jingkong capek celek moncrot gitu
Lek moncrot wis genah gede yo montok yo. Iku jenenge najis. Emak tuwitik ngono ya makbu ning pangkat no najis. Nah di sini di kisah ini kita tahu tempat itu jelas kena ya, garing. Ya. Nah tugas kita, kewajiban kita kita wajib ketika tahu najis itu kewajiban kita mensucikan. Roh ya disucek nih, gak memang itu gak masakoh. Lek masakoh itu ada kriteria yang lain. Terus topik dari urut nomor 1 itu mau sudah tercatat tadi. Terus yang kedua ya, jika tidak menjadi suci, apakah najis yang ada di keramik yang telah hilang semuanya sifat-sifatnya termasuk najis yang dimabuk? Dia jawab tidak dimabuk. Terus piye? Ya mek dari lemak ngono cukup. Yang salah. Nah, Selesai. boleh. Dengannya Pak Kiai Anak. Tutup ya. Pun ini mau cekak aus, saya ulangi. Untuk jawaban nomor 1 ini tidak suci. Kemudian yang nomor 2 ini juga tidak dimabuk. Intinya kembali dari beberapa ibarat yang masuk dengan berbagai pembahasan sana sini di saking musokan niki memutuskan materi kuau. Salajengipun niki saderengipun ditutup kalian doa. Niki monggo menawi wonten pertanyaan baru niki kaitanipun kalian sesi konsultasi syariah. Mbok menawi mungkin boten saged dipun jawab, nggih saged damel bahan pertemuan yang datang. Monggo iki terbuka mawon. Terima kasih. Ini sesuai kalian menyampaikan pun sampai akan apa yang mau ini untuk setunggalipun keterusan dan masih kaulo niku wonten lare niku tipis dan ngompol Ustaz. Ngompol lajeng yang sepuhipun mengambil ngompol itu dengan akar tebal. Terus ambillah sekitar lebih dari 10 cm 10 mili niku tapi tebal. Terus akhirnya kalian yang sepuh itu niku ibu itu yo saji bu ibu sukakan. Dan terus dipertanya di omong itu suci tuh Mas. Nek peristiwa waktu Kanjeng Nabi dhisik ini dibujuk menulis cukup. Nah, ini ketika beberapa hari berlalu, maksudnya besoknya itu keadaannya mamel. Baunya itu ya namanya kangen kan baunya ya seperti itu. Yang jadi pertanyaan, apakah hal seperti ini sudah dibenarkan cara penyelesaian seperti itu atau bagaimana yang harus dilakukan? Terima kasih. Sebenarnya pokok sampun disiram itu suci. Perkara itu kok pun kesiram. Biasanya kesiram, bukan jangan ada. Kesiram itu sampun suci. Perkara itu pun kesiram itu suci. Setelah pok syaratnya sudah najisnya hilang. Dan najisnya betul hilang itu sudah sangat suci. Nah kasus itu sudah suci. Terus saya kasusnya tasik mana nih? Betul loh niku ketika menyiram itu dalam kondisi sudah jabun, sudah sifat-sifatnya itu udah di. Niku tidak ada sampai pautnya. Najis niku belum tahu lah sebelum garing pokok disiram itu nak jadi suci. Selama banyak suci kan mungkin banyak mutlak, terus disiramnya banyak kopi. Betul loh, kasusnya umpamanya disiram, kalau sak gelas, sak cibok, tapi baunya nak pesing ya. Oh iya sak Kayak trigger.
Mereka kan JJ, itu rasa orang najis juga. Wah suci ya. Ini pesing pada. Iya roti gor. Iya roti gor. Iya. Jadi kita coba. Lagi, makanya baru nanti. Najis itu bisa suci selama ainnya hilang. Jadi warna itu bisa hilang, harus hilang. Itu harus hilang. Kalau tidak bisa dikatakan suci. Makanya nunggu kering dulu di vacuum cleaner. Tidak harus kering, tidak harus kering. Dan ada yang terjadi. Ketika jangan ubah kelambi, kalau kelambi itu tasik mantel, itu sampun suci sebenarnya. Yang penting itu ain najasah yang meliputi warna, bau, dan rasa itu hilang. Pokok tiga ini hilang, ya sudah suci. Meskipun tasik mantel, meskipun kok bau ganti. Saya kira bau besi tapi bau mamel, ini sudah suci. Jadi sebenarnya besi ini. Apa nih warnanya rakyat toh? Kecuali tidak semputih itu warna hilangan ini. Dan itu wow Arif. Coba Arif, enten Arif. Kasih enten waktu 3 menit. Jadi kesimpulannya dari suci ya. Lek disiram selama sampun menghilangkan bau. Maksudnya kasih pesing dong nih. Tasik bau itu bau mamel atau bau pesing? Bau pesing apa bau mamel? Di masalah tersebut sulit dibedakan, menjadi sulit karena kan gini, badan karpet itu kalau mamel itu baunya seperti Ya pesing. pesing-pesing gitu lah. Pesing-pesing kapal. Nah ini aku sampai repot nih bu. Nah ini hukumnya itu adalah asal yang kedua. Ini dari hukumnya adalah asal sehingga ini wis suci apa urung berarti ini najis. Jenengan kok mamang iki wis suci apa durung? Jawabnya dulu. Jawabnya dulu lek manten itu. Amalan ala dor. Dan itu dan jangan menghukumi iki urung suci ya berarti langsung jangan suci. Tapi cara kula mamel karpet iki yo sampun suci berarti lek mungkin. Ingat Pak, ketika kita tahu najisnya itu jelas najis mutawasit. Mungkin ketinggi wis 2 tahun ke atas ya. Alhamdulillah. Sayur malah. Saya ketinggi mutawasit, najis mutawasit itu harus 3 sifat itu bisa hilang. Terpaksa masih ada 1. Tapi yang paling kudu hilang itu rasa. Awe dilakukan. Nah ya makanya rasanya kecil. Ini makin. Kalau sudah dijadikan mukhofa ini tuau dijibur ini tuau kalau dereng jadi mukhofa apa? Hukmiyah. Sebelum terjadi hukmiyah, yo. Jadi jawabannya namun aslinya sanggupnya enggak sambil jawab. Pokoknya aku yakin ambune itu sana sambil najis. Berarti nggak suci. Tapi kok tak sampai yakin itu ambune pipis ya sudah. Masalah itu ya bagus. Ini jadi wonten berkaitan kalian permasalahan yang kita bahas tadi. Ketika di bawah karpet itu ada ubin yang terbuat dari keramik dan itu dikucurkan air di tempat najis, secara logika najisnya akan menyebar. Nah itu yang rostok ini itu yang iham atau pengetahuan yang harus dirubah. Air itu kalau mulut nekani banyu itu banyunya itu mustakmal namanya, bukan menjadi najis. Najisnya bisa kemana-mana selama air najisnya hilang. Kalau masih ada air najas berarti ya belum bisa suci. Makanya jenengan ketika ngomong nih belum disiram teng mriko ketika nyiram itu najisnya tasik enten mboten. Nek najisnya tasik enten berarti ya dereng nyuceni Maria. Najisnya pindah gol. Sing karpete dhuwur mau suci ganti neng ngesot. Najisnya Dia ngombo dadi banyune mustakmal. Terus ini harus dibedakan. Nah, kesehatan najis sih kebetulan mustakmal loh, mutan najis loh. Ini itu ya, ketika kasus itu ketika najisnya yang datang.
Ya bisa lah, itu bisa dikatakan mutanajis bisa, cuman repotnya itu nanti jadi cara pulang pengen nyari ini dia ada timbul lah menghadapi apa pun nonton pas sampai Yakinkan dulu. oh boleh repot ya mas. Nah tentunya cara wisata tahu aja cara di bahasa Arab harus dijaga. Yo diwibak di sore terus disiram di sampung. Kok raiso? Wae dilek kok. Lek dilek dideder mawon. Boten nggih dihukmiakan dulu selesai. Nek dihukmiakan dulu selesai. Lek karpet hukumnya itu ya harus suwi. Soalnya baunya itu Kudu garing dhisik. Kudu Nah, garing. biasanya kan yo gampang nek guru mengeringkan orang nek Baunya misalnya. Enggak, gua nonton vacuum cleaner aja lain alat-alatnya lengkap. Oh, kamu ini langsung ngilangi bau barang ya? Ya enggak no. Saya tetap langsung wangi. Wangi langsung. Tapi nek disiram banyu wangi kok mungkin malah kasih suci. Sini. Panggang tanah. Yang penting syaratnya itu gini, wow, cara pengen cepet gitu. Cara karpet cuma rekenan gitu, tadai banyu terus disirami cara. Nanti umumnya soal ya karpet. Boten suwi, tinggal alatnya. Ya umumnya lah, umumnya. Kecuali deh, pondok jenengan juga. Nek anu wisata pos lengkap. Pondok anu masjid kaya. Nggih, monggo lintune monggo. Ada tambahan satu tadi yang disampaikan Pak Arif itu katanya rasanya masih ada. Rasain. Terus sampai hilang rasanya. Betul diuji kan? Didilatih malah terus sampai hilang rasanya. Itu membuktikan bahwa itu sudah hilang najisnya mas itu. Semoga lintune Pak SMJ mungkin saking ranting, saking BC kan ada pertanyaan jamaahipun monggo. Terakhir monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan kula niku paling nate nyerek-nyerek pengetahuan ya, boten paham saestu. Iki enten kasus mungkin sampun dibahas kula boten ngertos. Masalah ada anak kecil yang meninggal kok juga dibidai itu cara mensikapinya gimana? Apa itu dibenarkan? Apa biarlah berlalu atau bagaimana? Nah, masih bayi, katanya belum balik. Matur suwun. Kelingan itu di ketika kita mengetahui siktu ini yang wajib dimandikan dan disolati itu ketika lahir sudah bersuara. Di bayi lahir bersuara itu layaknya seperti orang dewasa. Kamu ngerti? Ketika lahir itu tidak bersuara, cukup dikafan dan dikubur, disolati, dimandikan, akan menjadi haram. Boten umure. Siktu. Jadi terus kita kembali ke begini. Ya, kalau sudah lahir bersuara, nangis atau apa, itu layaknya dewasa hukum. Tadi dipidai otomatis juga ya boleh sunnah. Ya, lagi. Terus nek situ niku wong sing belum bersuara niku ya kewajiban kita satu memberi nama. Terus yang kedua diakikoi. Karena ini sudah wujud bayi yang akan memberi pertolongan kita ketika besok di akhirat nanti sebagai mengambil simpenan ya, simpenan bagi orang tua ketika punya putra belum bersuara menikah, itu jaminan untuk naik surga dengan cara disunahkan kita memberi nama dan memberi nomor akikah.
bila wis bersuara berarti layaknya dewasa, berarti ya otomatis padha karo wae dhewe meninggal pun matur nuwun. Maksudipun fidak itu Boleh dibedak ya boleh, disambut boleh, boleh, ya sunah oleh ganjaran. maksudnya boleh, itu sunah. oke, sunnah ya. Artinya berarti makna fidak yang bermakna tebusan itu nilainya untuk nebus doa. Ini nganu ya, ini zaman nebus semuni, nebus fidaknya semuni itu. Dan cacingnya gak butuh tebus, tapi awal dewe sefidaknya udah butuh tebusan. Bahkan itu anak yang belum bersuara niku kita kesana malah jaluk dungo dengan dunga tidak Allah Ta'ala kula yo iso mati kusnul khotimah atau jenengan ngoten. Yang syaratnya Islam loh. Di anaknya orang Islam meninggal ikut Islam. Kalau anaknya bukan Islam meninggal dan juga ikut boten Islam. Di Islamnya sapi pun sampai kuning bisa mencawati kepada orang lain itu beda dari monggo katakan monggo. Nun sewu. Bocah cilik wong musyrik. ya. Qoblal buluk niku ahlul jannah. Mati ini bocah cilik yang qoblal buluk itu termasuk ahli jannah. Sama pola fi qomi tubian. Otak ngaji jadi ini. Ya betul. Dan sih sebenarnya dalam permasalahan fidah ini, ini memang belum ada ibarat ya kalau ngomongin fidah. Cuman di dalam fikih itu situ saja. Anak yang lahir tanpa nafas, anak yang lahir tidak punya apa-apa, yang tentu langsung mati, itu masih ada kesunahan untuk tasbih. Masih ada kesunahan untuk tasbih. Kesamaan ada untuk anak. Cara kula harusnya analoginya fidah pun juga gak masalah, bahkan bisa sunah. Atau kalau kita katakan dulu ganjarannya piye? Teko mawon, ganjarannya teko mawon. Dan ganjarannya apa? Namun itu namun jenenge. Namun ada pada fidah. Bahkan di dalam beberapa referensi kitab itu kita mendengarkan ayat Al-Quran dari MP3 itu bisa menghadiahkan ganjaran. Jadi ada itu Ismaul Quran itu ada di ganjaran. Rumah ini kan di ganjaran. Dan ini ganjarannya paling di kan. Jadi diputar MP3 tidak dapat pahala qiraat. Tapi ada pahala mendengarkan Al-Quran. Dan ini bisa untuk diberikan. Sehingga cara Allah mengenai fidah. Karena fidah itu jadi benah talafut. Cara Allah fidah itu tidak perlu benar ya fidah. Khusus sesma itu benar. Kalau ada fidah mesti fidah an-dulubina. Ya belum sih awalnya. Wadulubiman dikira tasawuf. Mesti kalau tak sesma. Wudhu adil itu dosanya apa? Menjajak minta orang dia, jadi dia adil di sini, wudhu di sebelum tahun. Sehingga cara pula, ini modifikasi produk ketika Mas Adil itu pasti nawa itu takaruban Allah, wafidakan andunu bina, wadunu bimandukir. Terus meskipun ini tidak ada tawar dari pulau, tapi pulau tawar dari ya adil. Kok mesti dari uang liya malah dosa istilah wae. Sehingga muncul inisiatif real cara nawina kantor bani kawal liwat fidahan andun dinamisan. Fidahan andun dimandiri cara kos. Wae mana yang lah ini kan pokoknya suwol pasang kowe. Tadi suara awal. Ora enak gak fidahan disewa itu nek. Bayaran no. Lah mbok ngono kok. Sampeyan nggih benjing nek enten kesulitan lagi kalau masalah yang dalam langsung satu WA kula nomor di bawah ini. Oh nanti ada di LM, orang ada ini. Itu satu WA kula saged, WA tim LDM saged, WA Pak Syarianto saged.
kesane anjen tak apa. Mungkin teman-teman saking kula makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.